Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman sekalian. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah epidemiologi gizi dan teman-teman sekalian. Nah, pada pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait epidemiologi masalah gizi, stunting, dan wasting. Selanjutnya, nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Nur Hidayah sebagai moderator, kemudian ada Ayu Astika, Siti Nur Rahmadayani, Nurul Askia, kemudian Aprilanti Wulandari, Nurul Hidayah, Ina Budaina, dan Andi Eka Putri. Baik, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, saya persilakan untuk presentator pertama untuk memaparkan. Terima atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai konsep dasar stunting. Mengenai tentang konsep dasar, kita perlu mengetahui definisinya terlebih dahulu. Nah, definisi stunting yaitu adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang menyebabkan tinggi badan anak balita lebih pendek dari standar usianya. Stunting ini berkaitan dengan kurangnya asupan gizi sejak masa kehamilan hingga usia awal anak dan biasanya baru terlihat saat anak berusia sekitar 2. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor multidimensi, bukan hanya kekurangan gizi pada ibu hamil atau anak balita, tetapi juga melibatkan aspek lingkungan, aspek kebersihan, akses terhadap layanan kesehatan, dan pola asuh yang kurang memadai. Nah, prevalensi stunting di Indonesia sendiri tergolong tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selanjutnya yaitu prevalensi stunting. Nah, pada gambar ini, di gambar satu itu terdapat prevalensi stunting mulai dari tahun 2013 hingga dengan tahun 2023. Nah, pada tahun 2013 itu menunjukkan ada 37,6% prevalensi stunting, sedangkan pada tahun 2023 itu ada 21,5 yang menunjukkan bahwa ada penurunan. Gambar kedua yaitu prevalensi pada kelompok umur 0 hingga 59 bulan, di mana pada kelompok umur 24 sampai dengan 35 bulan itu memiliki prevalensi stunting yang tinggi, yaitu ada 26,2% dan 25,8%. Adapun prevalensi stunting yang sedikit yaitu terdapat pada rentan umur 0 sampai bulan, di mana ada 7% dan 7%. Slide selanjutnya. Nah, adapun prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2019 yaitu untuk yang paling tinggi terdapat di Papua Tengah, di mana prevalensi stuntingnya itu ada sebesar 39,4%. Adapun yang paling kecil yaitu di Pulau Bali, yaitu hanya terdapat 7,2%. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat ada 21,5% prevalensi stunting. Slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke pengukuran stunting. Nah, untuk mengukur stunting itu umumnya dilakukan pengukuran antropometri, yaitu pengukuran terhadap pengukuran yang paling umum dilakukan yaitu yang pertama tinggi badan. Pengukuran ini sangat penting karena menjadi indikator utama untuk menentukan
status stunting. Tinggi badan anak dibandingkan dengan standar pertumbuhan anak yang sehat sesuai usia dan jenis kelamin. Nah, yang kedua yaitu ada pengukuran berat badan. Nah, pengukuran berat badan juga penting, namun lebih kepada indikator status gizi secara umum. Berat badan yang rendah itu tanda stunting, namun tidak selalu. Setelah dilakukan pengukuran, adapun klasifikasi stunting yaitu stunting dengan tinggi badan atau panjang badan anak dengan standar pertumbuhan anak sehat sesuai usia dan jenis kelamin. Nah, standar yang umum digunakan ialah standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh WHO. Yang pertama, berdasarkan standar WHO tahun 2015, klasifikasi stunting itu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada sangat pendek. Nah, anak dengan tinggi badan berada di bawah min 3 standar deviasi dari kurva pertumbuhan anak yang sehat. Ini menunjukkan kondisi stunting anak yang sangat parah. Nah, yang kedua yaitu pendek. Nah, anak dengan tinggi badan berada antara min 3 standar deviasi sampai dengan min 2 standar deviasi dari kurva pertumbuhan. Ini menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami kondisi stunting. Nah, adapun yang ketiga yaitu normal. Nah, anak dengan tinggi badan berada di antara min 2 standar deviasi sampai plus 2 standar deviasi dari kurva pertumbuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa anak tersebut normal. Adapun yang terakhir yaitu tinggi. Nah, anak dengan tinggi badan di atas plus 2 standar deviasi dari kurva pertumbuhan itu menunjukkan bahwa anak tersebut tergolong tinggi. Slide selanjutnya. Nah, dampak stunting. Nah, dampak stunting pada anak itu mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, perkembangan kognitif, hingga dampak sosial ekonomi jangka panjang. Yang pertama itu ada dampak kesehatan fisik. Stunting itu dapat menyebabkan anak lebih rentan terjangkit infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang melemah. Studi menunjukkan bahwa stunting meningkatkan risiko kematian pada anak-anak akibat penyakit infeksi diare dan pneumonia. Anak-anak yang mengalami stunting juga memiliki risiko lebih tinggi terkena atau mengalami masalah kesehatan kronis di masa dewasa. Yang kedua yaitu ada dampak perkembangan kognitif dan pendidikan. Stunting itu dapat perkembangan otak yang menggunakan menurut sebuah stunting terus sampai 15 poin pada IQ anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu ada dampak ekonomi. Nah, stunting juga bereplikasi pada penurunan produktivitas potensi pendapatan pada masa-masa. Anak-anak yang stunting itu cenderung memiliki keterampilan kerja yang rendah dan pendapatan yang lebih sedikit pada saat. Nah, adapun dampak stunting yang terakhir yaitu dampak antar generasi. Stunting dapat membawa dampak lintas generasi, di mana anak perempuan yang stunting itu berisiko melahirkan generasi berikutnya yang juga mengalami stunting. Jika masalah gizi ini tidak diatasi, ini dapat menciptakan siklus kekurangan gizi yang sulit terputus. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun materi berikutnya yaitu konsep dasar wasting. Next.
Yang pertama itu ada definisi wasting. Berdasarkan jurnal oleh Richards, wasting adalah kondisi malnutrisi akut yang ditandai oleh rendahnya berat badan terhadap tinggi badan. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kekurangan asupan makanan dalam waktu singkat atau sebagai respon terhadap penyakit infeksi. Next. Berikut ada prevalensi stunting berdasarkan umur 0 sampai 59 bulan dan berdasarkan orang dewasa berumur di atas 18 tahun. Dari umur 0 sampai 59 berada di prevalensi tertinggi berada di 50 berada di Papua Tengah, sedangkan yang terendah itu berada di Bali. Sedangkan untuk umur 0 untuk umur di atas 18 tahun berada di Nusa Tenggara Timur dan terendah itu berada di Sumatera Utara. Menurut SKI tahun 2023. Adapun cara pengukuran wasting ini dilakukan dengan menghitung Z-score berat badan terhadap tinggi badan atau weight for height Z-score. Berdasarkan standar pertumbuhan WHO, berikut langkah-langkah pengukuran wasting. Yang pertama itu ada usia dan jenis kelamin. Pastikan usia dan jenis kelamin dicatat untuk membandingkannya dengan data referensi yang tepat. Kemudian ada pengukuran dan tinggi atau panjang badan. Panjang badan diukur dalam posisi terlentang untuk anak di bawah usia 2 tahun dan tinggi badan diukur dalam posisi berdiri jika di atas 2 tahun. Kemudian ada perhitungan Z-score. Perhitungan weight for height Z-score dihitung dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan anak sesuai dengan standar WHO. Kemudian ada alat pengukuran. Alat pengukuran yang digunakan harus terkalibrasi agar hasil lebih akurat. Slide berikutnya. Kemudian ada klasifikasi wasting. Klasifikasi wasting berdasarkan weight for height Z-score menurut standar WHO terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada tidak wasting. Seorang anak dikatakan tidak wasting ketika nilai Z-score-nya berada di atas -2 standar deviasi. Kemudian dikatakan wasting moderat ketika nilai Z-score-nya berada di antara -2 hingga -3 dari median. Kemudian dikatakan wasting parah atau severe wasting ketika nilai Z-score-nya berada di bawah -3 standar deviasi dari median. Next. Kemudian dampak yang kedua yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini dapat terjadi karena asupan yang tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tinggi badan yang optimal. Kemudian gangguan perkembangan kognitif dan motorik. Malnutrisi akut seperti wasting mempengaruhi struktur otak dan fungsi saraf yang berdampak pada kemampuan kognitif anak. Kemudian dampak yang terakhir yaitu dampak jangka panjang pada kesehatan orang dewasa. Dampak jangka panjang ini dapat terjadi karena wasting mempengaruhi perkembangan organ tubuh dan metabolisme, sehingga meningkatkan risiko penyakit tidak menular di kemudian hari. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya pada sesi ini kita akan membahas distribusi kejadian stunting dan wasting berdasarkan beberapa faktor, yaitu usia dan jenis kelamin, serta kondisi sosial ekonomi. Slide selanjutnya. Pertama, kita lihat dari segi usia dan jenis kelamin. Stunting lebih sering terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun, khususnya pada kelompok usia 2 hingga 3 tahun. Di sisi lain, wasting menunjukkan kecenderungan lebih tinggi pada anak laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, hal ini bisa saja disebabkan oleh faktor biologis dan perbedaan pola asuh, serta akses terhadap makanan bergizi yang mungkin lebih rendah pada anak laki-laki di beberapa komunitas.
Kemudian kita beralih ke faktor yang kedua, yaitu sosial ekonomi, di mana anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau yang tinggal di daerah terpencil seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa keluarga dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah memiliki resiko lebih tinggi untuk anak-anak mengalami stunting dan wasting. Slide selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas distribusi stunting dan wasting berdasarkan tempat, meliputi faktor geografi dan peran puskesmas. Pertama, jika kita melihat faktor geografis, distribusi stunting dan wasting menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Di Indonesia, di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua, memiliki prevalensi stunting yang sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 30%. Sebaliknya, daerah perkotaan seperti Jakarta cenderung memiliki angka stunting yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan layanan kesehatan di perkotaan dibandingkan dengan daerah terpencil. Selain itu, analisis pada tingkat puskesmas juga menunjukkan adanya perbedaan prevalensi malnutrisi yang cukup signifikan. Dengan memanfaatkan data sekunder dari EPPGBM atau elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, kita bisa memantau distribusi stunting dan wasting di berbagai puskesmas. Nah, dengan data ini sangat penting sebagai dasar untuk menentukan intervensi yang tepat di setiap wilayah kerja di puskesmas. Nah, slide berikutnya. Berikutnya, mari kita lihat distribusi stunting dan wasting berdasarkan waktu, yang meliputi tren dari tahun ke tahun dan pengaruh siklus musiman. Bisa kita lihat pada slide sebelumnya bahwa berdasarkan data survei status gizi Indonesia atau ESGI, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 24,4%, kemudian menurun menjadi 21,6% pada tahun 2022. Nah, pada tahun 2023, meskipun hanya turun sekitar 0,1%, ini tetap menunjukkan bahwa adanya upaya yang terus berjalan dalam pengendalian stunting. Fluktuasi ini tentu saja bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan program gizi yang dijalankan oleh pemerintah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Selain tren tahunan, kita juga bisa perhatikan pengaruh siklus musiman terhadap angka malnutrisi. Pada musim panen, ketika ketersediaan makanan yang meningkat, prevalensi malnutrisi cenderung menurun karena akses terhadap makanan bergizi yang lebih baik. Sebaliknya juga, pada saat musim kemarau atau ketika terjadi bencana alam, contohnya seperti banjir atau kekeringan, angka malnutrisi dapat meningkat secara signifikan karena terbatasnya ketersediaan pangan dan akses yang semakin sulit. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi stunting dan wasting. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi stunting dan wasting itu ada 3, yaitu faktor langsung, faktor tidak langsung, dan faktor mendasar. Kita ke faktor langsung terlebih dahulu. Yang pertama itu ada asupan makanan. Nah, kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi anak sangat mempengaruhi status gizi mereka. Kekurangan zat gizi penting seperti protein, vitamin, dan mineral dapat menyebabkan stunting dan wasting. Yang kedua yaitu penyakit infeksi. Nah, infeksi yang sering terjadi seperti diare atau infeksi saluran pernapasan dapat mengganggu penyerapan zat gizi dan meningkatkan kebutuhan energi tubuh yang berkontribusi pada stunting dan wasting. Kemudian faktor tidak langsung. Yang pertama yaitu ketahanan pangan keluarga. Nah, ketersediaan dan akses terhadap makanan bergizi dalam keluarga sangat penting. Keluarga yang mengalami ketahanan pangan yang buruk cenderung tidak dapat memenuhi
kebutuhan gizi anak-anak mereka. Kemudian pola asuh anak. Cara orang tua atau pengasuh merawat atau memberi makan anak dapat mempengaruhi status gizi. Pola asuh yang baik mencakup pemberian makanan yang seimbang, perhatian terhadap kesehatan anak, dan dukungan emosional. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Nah, akses dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk imunisasi dan perawatan kesehatan yang tepat berperan penting dalam mencegah dan mengatasi masalah gizi. Kemudian ada sanitasi lingkungan. Nah, kondisi sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi. Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai sangat penting untuk kesehatan anak. Kemudian faktor mendasar. Yang pertama itu ada status sosial ekonomi. Nah, kita tahu kalau keluarga dengan status sosial ekonomi yang rendah itu seringkali menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan gizi. Nah, pendapatan yang terbatas dapat membatasi akses terhadap makanan bergizi dan pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu ada pendidikan. Nah, tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu, berpengaruh besar terhadap pengetahuan tentang gizi dan kesehatan. Pendidikan yang lebih tinggi seringkali terkait dengan praktik pengasuhan yang lebih baik dan pemilihan makanan yang lebih sehat. Kemudian yang terakhir ada budaya. Nah, nilai-nilai dan budaya dapat mempengaruhi pola makan dan pengasuhan anak. Beberapa praktik budaya mungkin tidak memerlukan mendukung asupan gizi yang optimal, sehingga memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal. Baik, demikian materi yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang analisis situasi stunting dan wasting. Yang pertama itu ada tren prevalensi stunting dan wasting. Tren prevalensi stunting dan wasting ini terdiri dari yang pertama ada data nasional. Nah, berdasarkan hasil SKI pada tahun 2023 prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,5% dan mengalami penurunan sebesar 0,1%. Nah, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka stunting ini meskipun menurun tidak mencapai target pemerintah, di mana pemerintah menargetkan prevalensi stunting itu sebanyak 14%. Nah, sementara itu prevalensi wasting ini meningkat menjadi 8,5%, di mana ini menunjukkan bahwa masalah gizi pada anak belum teratasi dengan baik. Nah, penurunan stunting yang lambat dipengaruhi yang berkontribusi pada peningkatan stunting yang baru. Yang kedua ada tren perkembangan, di mana stunting lebih banyak terjadi pada kelompok usia 2-3 tahun dengan prevalensi mencapai 18,9%. Nah, di sisi lain, wasting lebih umum pada anak usia 4-5 tahun dengan prevalensinya mencapai 15,3%. Nah, dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar anak memiliki status gizi yang normal, angka stunting dan wasting tetap menjadi signifikan. Oleh karena itu, pemantauan pertumbuhan anak secara rutin sangat direkomendasikan untuk mencegah masalah gizi di masa yang akan datang. Dan analisis yang kedua ada perbandingan antar wilayah. Nah, perbandingan antar wilayah ini terdiri dari variasi geografis, di mana variasi geografis ini menunjukkan adanya disparitas yang mencolok dalam prevalensi stunting dan wasting. Misalnya pada daerah Palembang, prevalensi stuntingnya mencapai 14,3% dan wasting sebanyak 7,8%. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kasus stunting banyak ditemukan di daerah padat penduduk dan di daerah bantaran sungai. Sementara itu kasus wasting lebih umum ditemukan di wilayah yang akses pasarnya yang terbatas.
Dan yang kedua ada analisis puskesmas. Nah, analisis puskesmas ini di mana di tingkat puskesmas hasil analisisnya menunjukkan masih ada beberapa puskesmas yang memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi. Misalnya di daerah Temanggung hanya puskesmas Ngadirejo dan Kedu yang memenuhi target prevalensi stunting sebanyak 14%. Nah, sebaliknya puskesmas Pringsurat dan Kledung memiliki prevalensi wasting yang tinggi, di mana masing-masing itu sebesar 10% dan 8%. Nah, hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus meningkatkan kinerja program penanggulangan malnutrisi di puskesmas-puskesmas tersebut. Dan analisis yang ketiga itu ada kelompok berusia tinggi. Nah, kelompok berusia tinggi ini dipengaruhi oleh yang pertama itu ada usia, di mana anak-anak di bawah usia 2 tahun sangat rentan terhadap stunting karena pertumbuhan atau periode pertumbuhannya yang kritis. Selain itu, anak-anak usia dini juga lebih rentan terhadap wasting karena kebutuhan gizi yang meningkat seiring dengan aktivitas fisik mereka. Yang kedua itu ada faktor sosial ekonomi, di mana anak-anak dari keluarga dengan tempat tinggal rendah atau yang tinggal di daerah terpencil cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami malnutrisi. Kurangnya akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan merupakan faktor utama penyebab tingginya angka stunting dan wasting pada kelompok ini. Selain itu, pendidikan orang tua juga sangat penting karena keluarga dengan tingkat pendidikan yang rendah sering sekali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang gizi yang baik untuk anak-anak mereka. Dan yang terakhir itu ada kondisi lingkungan, di mana kondisi sanitasi lingkungan juga berkontribusi terhadap risiko malnutrisi, di mana lingkungan yang tidak baik, bersih dan yang tidak bersih dan tidak baik ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, di mana sehingga meningkatkan risiko stunting dan wasting. Nah, risiko lain termasuk sumber air yang tidak aman, penggunaan fasilitas yang tidak baik, dan penggunaan sanitasi yang tidak memadai, serta lingkungan hidup yang tidak seimbang. Nah, meskipun Indonesia menunjukkan kemajuan dalam penurunan prevalensi stunting dan wasting, tantangan tetap ada, terutama disparitas antar wilayah dan kelompok berisiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terfokus pada perencanaan intervensi gizi. Itulah materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Pada slide ini ada 4 upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi. Nah, poin pertama itu program pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program untuk mengatasi masalah gizi, terutama stunting dan underweight. Nah, beberapa program utama meliputi pertama, program pemberian makanan tambahan. Nah, ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak dan ibu hamil yang berisiko mengalami malnutrisi. Kedua, program Keluarga Harapan. PKH adalah program bantuan sosial yang memberikan dukungan finansial kepada keluarga miskin dengan syarat mereka memenuhi kriteria kesehatan dan pendidikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko stunting dan underweight. Ketiga, program imunisasi dan kesehatan ibu dan anak. Melalui program ini, pemerintah berupaya meningkatkan cakupan imunisasi dan layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Poin kedua, intervensi spesifik. Berfokus pada tindakan langsung yang ditujukan untuk meningkatkan status gizi anak. Nah, beberapa intervensi ini meliputi pertama, pemberian suplementasi gizi. Suplementasi dengan zat besi, vitamin A, dan asam folat sangat penting untuk mencegah anemia dan mendukung pertumbuhan anak. Suplementasi ini biasanya diberikan kepada anak-anak di bawah usia 5 tahun dan ibu hamil untuk memastikan mereka mendapatkan asupan zat gizi yang cukup.
Kedua, program pemantauan pertumbuhan dilakukan secara rutin untuk mendeteksi masalah gizi sejak dini. Dengan mengukur berat badan dan tinggi badan anak, petugas kesehatan dapat mengidentifikasi anak yang mengalami stunting dan underweight dan memberikan intervensi yang diperlukan. Yang ketiga, edukasi gizi untuk orang tua. Mengedukasi orang tua tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang sangat baik. Nah, program penyuluhan dapat dilakukan di sekolah, posyandu, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan gizi anak. Poin ketiga, intervensi sensitif. Berfokus, saya selanjutnya. Poin ketiga yaitu intervensi sensitif. Berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi anak secara tidak langsung. Beberapa intervensi ini meliputi yang pertama, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, bahwa semua anak dan ibu hamil memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, dan layanan gizi. Kedua, pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Meningkatkan pendidikan bagi perempuan dan ibu dapat berkontribusi pada peningkatan status gizi keluarga. Ketiga, sanitasi dan kebersihan. Meningkatkan sanitasi lingkungan dan kebersihan di rumah dan di sekolah sangat penting untuk mencegah penyakit yang dapat mempengaruhi nafsu makan dan penyerapan gizi anak. Program penyuluhan tentang praktik sanitasi yang baik dapat membantu mengurangi resiko infeksi dan penyakit. Poin keempat yaitu peran lintas sektor. Nah, penanggulangan stunting dan underweight memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor termasuk kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial. Nah, beberapa contoh peran lintas sektor meliputi pertama, sektor pertanian, meningkatkan produksi pangan lokal yang bergizi dan mendukung keberlanjutan petani dapat membantu program petani terpadu yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan akses terhadap bahan makanan yang sehat. Kedua, sektor pendidikan. Nah, sekolah dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi dan kesehatan. Selain itu, program makanan sehat di sekolah dapat membantu memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik selama jam sekolah. Yang ketiga, sektor sosial. Program-program sosial yang mendukung keluarga miskin dan rentan dapat membantu mengurangi risiko stunting dan underweight. Nah, ini termasuk program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk usaha kecil yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Sekian pembahasan dari saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya itu tantangan dan rekomendasi dalam penanganan stunting dan wasting. Yang pertama itu kendala dalam penanganan. Kurangnya akses terhadap asupan zat gizi dan pelayanan kesehatan. Banyak keluarga, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi yang cukup dan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, pengetahuan tentang gizi yang baik masih rendah di banyak komunitas atau di daerah terpencil. Kemudian kebersihan dan sanitasi yang buruk. Lingkungan yang tidak bersih meningkatkan risiko infeksi seperti diare yang dapat menyebabkan malnutrisi dan mengaktifkan kondisi stunting dan wasting. Kemudian faktor sosial dan ekonomi. Kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi membuat keluarga sulit menyediakan makanan yang bergizi. Di beberapa wilayah, budaya dan tradisi juga itu masih menghambat upaya perbaikan gizi anak. Nah, yang keempat itu kurangnya koordinasi lintas sektor, di mana program gizi seringkali terfragmentasi tanpa koordinasi yang kuat antar sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial yang dapat mengurangi efektivitas intervensi. Kemudian rekomendasi kebijakan. Yang pertama itu penguatan kebijakan gizi nasional, di mana pemerintah perlu memperkuat kebijakan terkait perbaikan gizi dan implementasi program yang fokus pada penurunan prevalensi stunting dan wasting. Kemudian investasi dalam program 1000 hari pertama kehidupan. Prioritaskan intervensi pada 1000 hari program 1000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, dengan program yang mencakup pelayanan kesehatan dan pemberian makanan tambahan. Kemudian C, program bantuan pangan yang tepat sasaran, memberikan bantuan pangan bergizi yang berkelanjutan bagi keluarga kurang mampu, serta membenahi distribusi pangan di daerah-daerah terpencil. Nah, yang terakhir, perbaikan sistem pengawasan dan pemantauan, yaitu memperkuat sistem pemantauan asupan gizi dan kesehatan anak untuk mengidentifikasi kasus stunting dan wasting sejak dini, serta menyambut dengan intervensi yang tepat.
Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya dari teman-teman, apabila dalam presentasi kami tadi terdapat ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan mengetik pertanyaannya di kolom obrolan. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Saudari Lisna akan dijawab oleh Andi Armita Eka Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Esna, yaitu bagaimana strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan akses pangan bergizi bagi keluarga yang memiliki ekonomi rendah. Jadi beberapa strategi yang direkomendasikan yaitu program pemberdayaan ekonomi, di mana memberikan pelatihan keterampilan dan akses kepada keluarga miskin untuk meningkatkan penghasilan mereka seperti pelatihan pertanian berkelanjutan, budidaya ikan, atau usaha kecil. Menyediakan modal usaha atau kredit mikro dengan bunga rendah untuk meningkatkan keluarga miskin, mengembang usaha dan meningkatkan daya beli mereka. Kemudian subsidi pangan dan jaminan sosial. Pemerintah dapat menyediakan subsidi pangan langsung untuk keluarga miskin, seperti program bantuan pangan atau kartu pangan elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan bergizi. Kemudian pengembangan infrastruktur pangan lokal, di mana meningkatkan infrastruktur pasar dan distribusi pangan lokal untuk mengurangi biaya dan mempercepat distribusi pangan bergizi di daerah-daerah miskin. Kemudian penguatan kebijakan pangan nasional, di mana mengembangkan kebijakan pangan yang mendukung ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi, seperti pengurangan pemborosan pangan dan penanggulangan ketimpangan distribusi pangan. Kemudian yang terakhir itu kolaborasi antar pemangku kepentingan, di mana melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta pemerintah daerah dan pusat untuk melaksanakan program yang berkelanjutan dalam meningkatkan akses pangan bergizi. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah Saudari Lisna sudah menerima atau ingin ditanggapi?
Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya pahami dan saya terima. Makasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya itu pertanyaan dari Ihsan Anugrah akan dijawab oleh kelompok kami, yaitu Saudari Inas Butsaina. Dipersilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ihsan, yaitu eh, dalam rekomendasi yang disebutkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Bagaimana strategi ini dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa atau komunitas lokal. Adapun jawaban dari kelompok kami yaitu kolaborasi lintas sektor di tingkat desa dapat dilakukan dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan perangkat desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan sektor lain seperti pendidikan dan pertanian. Fokuskan pada koordinasi program melalui musyawarah desa, alokasi anggaran desa untuk intervensi gizi, serta pelatihan lintas sektor untuk meningkatkan pemahaman dan sinergi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah Ihsan Anugrah sudah menerima atau ingin disanggah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya? Sudah tidak ada lagi yang bertanya? Baik, untuk Saudari Vivi Cahyani dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vivi Cahyani dari perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, apa langkah prioritas yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencapai target penurunan angka stunting dan wasting pada tahun 2030? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk jawabannya, berikan kelompok kami waktu sebentar untuk mencari jawaban dari pertanyaannya ya, Vivi.
Baik, langsung saja untuk pertanyaan dari Saudari Bibi Cahyani itu akan dijawab oleh Ayu Astika. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ayu Astika akan menjawab pertanyaan dari Vivi Cahyani. Nah, langkah prioritas yang perlu dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka stunting dan wasting pada tahun 2030, yang pertama yaitu memperkuat program 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Ini memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui tentang gizi yang tepat serta memastikan asupan gizi yang cukup selama masa kehamilan dan awal kehidupan anak. Yang kedua, perbaikan akses pangan bergizi. Pastikan keluarga miskin ini memiliki akses ke makanan bergizi melalui program bantuan pangan dan peningkatan produksi pangan lokal. Yang ketiga, yaitu tingkatan layanan kesehatan. Pemerintah perlu memperluas jangkauan posyandu, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin. Yang keempat, perbaiki sanitasi dan air bersih. Pemerintah harus membangun infrastruktur sanitasi yang baik dan pastikan akses air bersih untuk mencegah penyakit infeksi seperti diare. Dan langkah yang terakhir yaitu libatkan berbagai sektor seperti kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan anak. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah saudari itu sudah menerima atau ingin ditanggapi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, presentasi pada hari ini kami tutup. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Kami berharap informasi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.